Oke, jadi perkiraan gue ternyata salah total ya. Dari mulai awalnya gue pikir Vortex Series itu bakal ngeluarin seri Ignix yang selanjutnya itu sebulan setelah mereka rilis yang F3 kemarin. Tiba-tiba nggak sampai sebulan udah rilis. Terus udah gitu rilisnya lompat cuy. Logikanya kan kalau misalnya dari F1 terus F3 itu harusnya lanjut ke F5 kan. Ini nggak, malah lompat ke F7. Yes, di sini gue udah megang Ignix F7 dan masih sama konsepnya. Ada yang F7 biasa dan yang F7 Pro. Sebelumnya gue mau kasih selamat dulu buat kalian yang preferensinya itu emang mouse yang ukurannya itu gede. Karena Vortex Series Ignix F7 series ini tuh salah satu mouse gaming brand lokal yang dimensinya itu paling gede cuy. Dan gak cuma itu, Ignix F7 ini basically clone-nya G Pro Superlight. Seperti yang mungkin kalian tahu, ini tuh bukan pertama kalinya ada brand lokal yang mencoba untuk dalam tanda kutip ngeluarin klonnya G Pro Superlight ya. Karena sebelumnya ada juga Noir M2 yang basically ODM-nya MCOS A5 yang bisa dibilang G Pro Superlight versi lebih kecil dikit ya. Dan sempat ada juga NYK Nemesis NES MQ31 yang hampir one-to-one clone tapi dipakein spek entry level PAW 3311 biasa. Kali ini, Ignix F7 hadir sebagai clone G Pro Superlight yang nggak cuma viable buat gaming kompetitif karena tetap ngikutin spek seri Ignix-nya Vortex Series, dalam arti versi Pro-nya itu udah dipakein sensor PAW 3395 Pro, tapi buat kalian yang memang dari kemarin itu ngincer NYK Nemesis NES MQ31 tapi udah goib di mana-mana gitu kan, dengan harga yang basically sama, kalian bisa dapetin si Vortex Series Ignix F7 biasa ini yang secara spek itu jauh lebih bagus dibanding yang si NYK NES MQ31. Dari mulai sensor, switch-nya, paket pembeliannya, itu lebih bagus dan lebih lengkap di si Ignix F7 ini. Dan masih ngomongin soal sensor, buat kalian yang belum sempat nonton review gua untuk yang Vortex Series Ignix F1 dan yang F3, dan masih belum ngerti soal sensor-sensor yang beda yang ada di dalam mouse Vortex Series Ignix series ini, kurang lebih rangkumannya kayak gini. Oke, jadi langsung aja kita bahas soal shape-nya. Seperti yang udah gue bilang tadi, Ignix F7 series ini basically clone-nya G Pro Superlight, tapi nggak one-to-one banget karena secara desain tuh agak beda. Walaupun jujur bagian bawahnya mirip banget sih. Tapi secara dimensi tuh ada perbedaan dikit di panjang sama lebarnya. Ya, bedanya masing-masing literally cuma 1 mm aja. Jadi Ignix F7 ini bisa dibilang not a direct clone, tapi tetap bisa menyerupai G Pro Superlight secara gripnya. Dan mungkin kesimpulan gua, karena memang shape-nya si Ignix F7 ini tuh universal banget dan nggak ada lekukan-lekukan yang aneh-aneh. Jadi harusnya dia tuh cocok buat semua grip, tinggal ya tergantung ukuran tangan kalian aja. Kalau di tangan gua yang ukurannya 17x9 cm, gua ngerasa gua cukup cocok pakai relax claw grip atau semi palm grip gitu di mouse ini. Tapi yang gua notice tuh gua juga lumayan bisa pakai fingertip grip di mouse ini. Karena bagian belakang klikan mouse-nya tuh nggak terlalu berat, jadi nggak terlalu ganggu gitu. Dan gue bisa ngeliat mouse ini tuh bakal cocok banget buat kalian yang emang suka pakai palm grip. Soalnya shape-nya tuh bener-bener menuhin genggaman tangan kita cuy. Kayak di bagian telapaknya keisi semua, cengkraman di sekitar mouse-nya juga natural karena ada lekukan-lekukan di samping mouse-nya. Pokoknya enak sih. Bobotnya di sini gue timbang ada di 55 graman dan konsisten antara yang seri biasa dan yang seri Pro-nya. Jadi gue rasa kayaknya masalah coating nambah bobot tuh cuma ada di yang seri F1 aja nggak sih? Soalnya yang kemarin F3 aman, terus yang F7 ini juga aman. Kok aneh ya? Nah, satu hal yang gue salut banget soal seri Vortex Series Ignix ini, mau yang F1, terus F3, dan sekarang ini ada F7, itu di build quality-nya yang solid parah cuy. Integritas cangkangnya tuh bener-bener hampir nggak kerasa flex sama sekali. Ya mungkin kalau ditekan yang kenceng banget nge-flex sih. Tapi itu juga kalau kita tekannya pakai tenaga. Kalau tekan biasa aja tuh bener-bener nggak kerasa flex sama sekali. Tapi, nah ini, gue menemukan satu kekurangan yang ada di Vortex Series Ignix ini ya, mau yang di F1, F3, atau F7. Dan ini buat gue pribadi sih agak ganggu ya, terutama yang di versi Pro-nya. Jadi seperti yang kalian tahu, coating di seri Ignix ini kan dibedain antara yang biasa sama yang Pro. Yang biasa pakai coating biasa, sedangkan yang Pro pakai ice coatingnya mereka. Kebetulan di F1 dan F7, gue dapet yang Pro-nya itu yang warna hitam. Dan gue notice ternyata ice coatingnya ini walaupun enak banget buat di grip, bakalan nge-shine kayak ketempelan minyak banget cuy. Terutama kalau tangan kalian gampang minyak kan.
Nah, di sini bisa kalian lihat di F1, F3, dan F7 item gua. Yang F1 dan F7 itu yang pro, sedangkan yang F3 non-pro. Kelihatan banget ya beda surface-nya. Bahkan F7 yang baru gua pegang bentar aja udah agak shine gitu. Jadi mungkin ini drawback-nya kali ya, coating grippy di mouse yang agak budget itu nggak sebagus coating grippy di mouse yang emang harganya agak mahal. Kayak contohnya Phanteks Helios 2 Pro S gua yang coating grippy dan warna hitam juga, dan ini udah lama banget gua punyanya ya. Tapi dia surface-nya nggak nge-shine separah Ignix Pro gua yang hitam. Tapi sebenarnya itu masalah kecil aja, jadi kalau misalnya buat kalian itu nggak ganggu, ya harusnya aman-aman aja sih. Kayaknya itu aja yang bisa gue bahas secara spesifik ya soal si Vortex Series Ignix F7 sama yang F7 Pro ini. Karena emang secara spek itu si F7 ini masih sama persis sama Ignix yang lainnya. Dari mulai sensornya yang F7 biasa pakai PAW3311 upgraded dan F7 Pro pakai PAW3395 Pro. Polling rate-nya yang masih sama-sama up to 1000 Hz dengan MCU BK3633, fit-nya yang pakai Magic Eye Skates, koneksinya yang udah triple mode connection, drivernya juga masih sama, masih pakai driver universal antar mouse Ignix. Switch-nya kalau yang F7 biasa pakai Huano TBS-PD, sedangkan yang F7 Pro pakai Omron D2FC F7N, dan sama-sama ada varian warna hitam sama putih. Personal. Playtime's over. Much better. Playtime's over. Armed and dangerous. Again. Double KO. Again. 30 seconds. Armed and dangerous. Not so fast. Again! 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 Hurry up! They hit a checkpoint. Now might be a good time to stop them. Bombs away! Double KO. I'm The moon haunts you! I'm glad I got that on video. Yeah, well, maximum pulse! That's what happens. Hurry up! Better watch your back. Hey, team! Enjoy the amplifier! Double KO. Anyone willing to help? Never thought I'd have to take it. Maximum pulse! Leave them to Honshu! True team play. Double KO. Brings firepower. Get in there, crazy clown. Double KO. How's the adversary? I'm hit pretty bad. Sniper, look out! Picked off the sniper. Hurry up! Check this enemy. I was a mercenary. I know it. Plasma. Starks never forget. Double KO. You got. Judge! Executioner!
Oke, jadi untuk Vortex Series Ignix F7 Series ini masih ada di harga yang sama kayak seri Ignix yang lain. Yang F7 biasa ada di 329.000 dan yang F7 Pro ada di 549.000. Paket pembeliannya juga masih sama persis ya. Dapat unit mouse, dapat dongle 2,4 GHz, dapat kabel, extra fit, grip tape, dan kitab-kitabnya. Mungkin bisa dibilang dengan adanya Ignix F7 ini buat kalian yang emang ngincar G Pro Superlight tapi budgetnya kepepet, ya kalian langsung ambil ini aja. Terutama kalau kalian bener-bener ngincar shape dan dimensi yang hampir sama persis gitu ya. Jadi buat harga 300 ribuan, kalian bisa lupain si NYK Nemesis NES MQ31 yang udah goib itu dan ambil yang Ignix F7 biasa aja. Dan untuk yang flagship, selama kalian nggak butuh polling rate tinggi, ya kalian bisa lupain Noir M2 dan langsung ambil si Ignix F7 Pro aja. Jujur gue kaget banget sih pas pertama kali unboxing mouse ini tuh gue ngeliat bagian bawah mouse-nya tuh kayak sama persis cuy sama G Pro Superlight. Oke, paling segitu aja review singkat gue terhadap si Vortex Series Ignix F7 biasa sama yang F7 Pro ini. Link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Apakah Ignix F7 ini bakalan jadi akhir dari seri Ignix-nya Vortex Series atau masih ada lanjutannya lagi? Kita tunggu aja tanggal mainnya. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gua yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.